Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Saita dengan NPM 24013010355. Di sini saya akan mengerjakan soal yang udah diberikan sama Bu Selma. Yang pertama itu soal tentang laporan arus kas. Ini udah dikasih tahu apa neracanya. Lalu kita kan disuruh mencari metode tidak langsung. Jadi yang langkah pertama kita akan mencari selisihnya, yaitu jadi di sini ada keterangan tambahan atau data tambahan terkait 2022 sebagai berikut. Jadi kita pertama itu nyari jurnal penyesuaiannya. Nomor 1, peralatan dengan harga perolehan 11.000 dan telah disususkan 30% pada saat pelepasan dijual seharga 2.500. Jadi pertama harga perolehan itu 11.000 disusutkan sebesar 30%, jadi sama dengan 3.300. Lalu 11.000 dikurangin dengan 3.300 sama dengan 7.700. Lalu dijual, harga jualnya itu berapa tadi? 2.500. Oh kan udah ketemu tadi harga perolehan yang udah disusutkan itu 7.700. Itu 7.700. Jadi ini kita nyari keuntungan atau kerugian. Jadi keuntungan atau kerugian itu caranya harga jual dikurangin dengan harga perolehan yang udah disusutkan. Jadi minus 5.200. Jadi ini adalah rugi. Lalu yang nomor 2, pada sebesar 5.000 dari utang jangka panjang dibayar dengan menerbitkan saham biasa. Ini kan perusahaan tidak mengeluarkan dan juga tidak menambah saldo, jadinya tidak perlu dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian ini, kolom penyesuaian.
Terus yang nomor 3 yaitu dividen kas yang dibayarkan adalah 5.000. Jadi kita catat itu pembayaran dividen sebesar 5.000. Lalu yang nomor 4, pada tanggal 1 Januari, bangunan hancur total akibat banjir. Hasil klaim asuransi atas bangunan tersebut adalah 33.000 setelah dikurangin pajak sebesar 4.000. Jadi kan saldo awal gedung itu 29.750. Lalu kita kurangin dengan akumulasi depresiasi gedung sebesar 6.000, jadi ketemu 23.750. Lalu 27.350 kita akan kurangin dengan ini klaim asuransi atas bangunan tersebut, jadi 33.000 tambah 4.000 jadi 37.000. Kita akan kurangin ini, dikurangin dengan gedung tadi yang udah dikurangin dengan akumulasi depresiasi gedung, jadinya adalah 13.250. Ini adalah keuntungan atau gain. Lalu yang ke nomor 5, investasi ekuitas non perdagangan dijual dengan 1.500 di atas biaya perolehannya. Nah, perusahaan juga telah melakukan penjualan dan investasi serupa di masa lalu. Jadi kita lihat di sini ada investasi ekuitas yang awal itu, jadi harga jualnya pada aktivitas operasi kan investasi harga jual harga jual dijual dengan harga, ya berarti harga jual sebesar 1.500 dengan dikurangi dengan ini investasi ekuitas awal. Itu sebesar 3.000, jadi sama dengan ini dikurang dengan ini, lalu di sini pada aktivitas investasi kan tadi harga jual pertama itu 1.000, ini yang keterangan tadi penyesuaian 1.500, lalu investasi ekuitas awalnya itu juga sama 3.000 tadi. Jadi ini merupakan harga penjualan investasi ekuitas. Lalu ini kan udah diketahui untung karena investasi ekuitas awalnya kan segini, terus ini juga di atas biaya perolehannya, jadi untung gitu. Terus nomor 6, kas dan surat jangka panjang sebesar 16.000 diberikan untuk akuisisi peralatan.
Di sini peralatan itu selisihnya adalah 20.000, lalu ditambah dengan harga perolehannya sebesar 11.000 sama dengan 31.000. Lalu 31.000 ini itu dikurangkan dengan ini yang sudah untuk diakuisisi peralatan. Dikurangi 16.000. Jadi 15.000 ini adalah pembelian peralatan. Lalu kita setelah mencari pembelian peralatan ini, kita cari beban penyusutan peralatan. Ini caranya adalah sisa dari ini akumulasi depresiasi peralatan itu kan 2.500. Lalu yang udah kita hitung tadi dari harga perolehan yang udah disusutkan tadi 3.300. Jadi sisanya itu 2.500 dikurangin 3.300 sama dengan 800. Ini merupakan beban penyusutan dari peralatan. Selanjutnya nomor 7, bunga sebesar 2.000 dan pajak penghasilan sebesar 5.000 dibayarkan dalam bentuk kas. Dalam metode deal langsung, bunga dan pajak itu tidak perlu dimasukkan ke laporan arus kas karena angka nominal ini udah benar-benar diwakilkan dalam laba bersih. Jadinya kita perlu mencatat ke kolom penyesuaian. Lalu kita setelah mencari penyesuaian ini, kita akan membuat laporan arus kas. Jadi langkah pertama yaitu kita menulis perusahaannya, lalu laporan arus kas, lalu metode yang digunakan yaitu metode deal langsung per 31 Desember 2022. Lalu kita akan yang langkah awal itu mencari aktivitas operasi. Jadi arus kas aktivitas operasi. Ini kita cari laba pendapatan bersihnya. Bersih. Ini cara nyarinya itu laba ditahan dikurangin sama laba ditahan awal 2022 ini 1 Januari 2022 dikurangkan dengan ini. Jadi hasilnya dari laba bersih, pendapatan bersih itu ini dikurangkan dengan ini. Hasilnya adalah 25.750. Lalu kita mencari penyesuaian arus kas dari aktivitas operasi. Jadi kita menulis tadi ini ada keuntungan atau kerugian, yaitu kita catat sebagai kerugian atas penjualan, ini peralatan tadi ya, penjualan peralatan ini sebesar
5.200. Lalu ada keuntungan dari asuransi gedung atas asuransi gedung sebesar 13.250. Lalu di sini ada keuntungan juga atas investasi ekuitas. Tadi kita catat untung karena itu dia di atas harga perolehannya sebesar 1.500. Lalu beban penyusutan peralatan sebesar 800. Lalu kita juga mencatat yang dari neraca itu selain kas ya. Jadi di sini ada piutang 2.250, lalu di sini juga ada cadangan kerugian piutang. Jadi kita mencari peningkatan atas piutang. Ini sama dengan 2.250 ditambah dengan cadangan kerugian piutang itu sebesar 3.750. Lalu ada persediaan peningkatan persediaan itu tadi sebesar 2.000. Lalu ada ini hak cipta. Jadi kita tulisnya adalah amortisasi hak cipta. Ini kan penurunannya dia sebesar 250. Lalu utang itu sebesar 1.000. Lalu kita tambahkan ketemu 13.250. Ini lalu kita cari laba bersih arus kas dari aktivitas operasi, yaitu pendapatan bersih ditambah dengan ini, jadinya adalah 12.500. Ini merupakan laba bersih arus kas dari aktivitas operasi. Lalu selanjutnya kita mencari arus kas dari aktivitas investasi. Jadi tadi udah diketahui kan pembayaran dividennya itu sebesar 5.000. Mohon maaf, pembayaran dividen itu masuk pendanaan. Jadi di arus kas dari investasi itu kita memasukkan ini tadi 4.500. Ini merupakan penjualan investasi ekuitas sebesar 4.500. Lalu
penjualan peralatan tadi, peralatan itu sebesar 2.500. Lalu pembelian peralatan karena membeli jadinya di minus ya, 15.000. Lalu tadi kan udah dapet ini yang klaim asuransi, itu dimasukkan pada investasi ekuitas, yaitu klaim asuransi atas bangunan akibat banjir. Itu sebesar 37.000. Jadi totalnya laba bersih arus kas dari aktivitas investasi itu sebesar 29.000. Lalu kita nyari arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini tadi ada pembayaran dividen sebesar 5.000. Karena pembayar jadi kita mohon maaf, kita minus. Lalu di sini ada wesel bayar jangka pendek itu sebesar 1.000. Di wesel bayar jangka pendek itu sebesar 1.000. Jadi laba bersih arus kas dari aktivitas pendanaan itu sebesar minus 6.000. Lalu kita mencari peningkatan atas cash atau kas. Ini dari ini semua guys, laba bersih dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, ini dijumlah semuanya itu menghasilkan peningkatan atas cash 35.500. Lalu saldo awal 1 Januari 2022 ini sebesar, oh ya sama tadi selisihnya benar, peningkatan itu ini benar. Terus 1 Januari 2022 ini merupakan 31 Desember 2021 itu sebesar 23.000. Jadi saldo akhir bukan saldo awal, saldo aja, saldo cash
31 Desember 2022 itu pendekatan ini tambah ini sama dengan 58.500. Jadi kita cara mengetahui ini sudah benar apa belum itu dengan cara ini sudah balance dengan di neraca, apakah sudah balance? Jadi sudah balance. Jadi ini sudah selesai. Lalu kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini kita disuruh mencari proses penyesuaian dan koreksi. Lalu di sini ada nomor 1, yaitu Caki tidak melakukan akrual atas komisi penjualan yang masih harus dibayar pada akhir masing-masing 2 tahun terakhir sebagai berikut. Nah, di tahun 2021 ini merupakan periode yang sudah tertinggal atau udah ditutup. Nah, karena 2021 ini udah final, maka kita tidak boleh menyentuh akun beban lagi. Jadi kita menulisnya dengan retained earning sebesar 6.500.000. Lalu ini karena masih pada tahun berjalan, maka kita akan mencatatnya sebagai beban, yaitu sales commission expense sebesar 500. Lalu kita mengkredit utang karena kenapa kok jadi utang? Karena per 31 Desember uangnya itu belum dibayarkan. Nah, jadi Caki ini tuh memiliki kewajiban kepada pihak ketiga yaitu penjualan, maka kita akan mengkredit akun utang yaitu sales commission payable utang sebesar totalnya. Yaitu 12 juta. Lalu nomor kedua yaitu dalam meninjau persediaan per 31 Desember, Caki itu menemukan kesalahan prosedur pencatatan persediaan yang telah menyebabkan jumlah persediaan selama 3 tahun terakhir menjadi tidak benar seperti ini. Nah, Caki membuat kesalahan pencatatan jumlah persediaan 31 Desember yang salah tersebut. Nah, di tahun 2020 kita akan mengabaikan karena efeknya udah impas setelah 2 tahun berlalu. Nah, di tahun 2021 ini kan persediaannya terlalu rendah, menyebabkan laba bersih 2021 ini terlalu kecil. Jadi kita akan mengkredit retained earning. Kita menambah. Jadinya retained earnings sebesar 29 juta. Lalu di tahun 2022 ini kan persediaan fisik di gudangnya itu lebih kecil daripada yang tercatat di buku. Jadi kita harus mengkredit persediaan sebesar 16.700. Lalu kita karena persediaan akhir tahun itu terlalu tinggi, maka kita akan bebankan ke harga pokok penjualan atau COGS. Nah, karena COGS-nya itu terlalu rendah, kita memperbaikinya itu harus mendebit COGS sebesar total selisihnya. Jadi kita mendebit COGS sebesar 45 juta. Jadi jurnal yang benar itu adalah
COGS sebesar 45 juta, pada retained earnings 29 juta yaitu tahun 2021, lalu inventory yaitu sebesar 16.700.000. Lalu selanjutnya yaitu nomor 3. Pada tanggal 31 Desember, Caki memutuskan untuk mengubah metode penyusutan atas peralatan kantornya dari metode saldo menurun ganda menjadi metode garis lurus. Peralatan tersebut itu memiliki harga perolehan awal 100.000. Harga perolehan awal awalnya itu berapa? 100 juta. Lalu peralatan tersebut memang manfaat 10 tahun, tidak memiliki nilai residu. Beban penyusutan dengan saldo menurun tadi itu 36 juta. Jadi dikurangin dengan saldo beban penyusutan itu sebesar 36. Jadi ini dikurangin dulu, beban penyusutan, ini totalnya adalah 64 juta. Karena ini memiliki masa manfaat itu 10 tahun, lalu dikurangin dengan 2020 dikurangin 2022 itu kan 2 tahun. Berarti masa manfaatnya itu 10 tahun. 10 tahun kurangin dengan 2 tahun berjalan itu, jadi sama dengan 8 tahun. Lalu yang selanjutnya yaitu ini kan sisa umur. Nah, nilai bukunya ini merupakan nilai buku. Lalu beban yang seharusnya yaitu 64 juta dibagi dengan sisa umurnya itu 8 tahun. Jadi 8 juta. Lalu 8 juta ini kita kurangkan dengan 12 juta itu merupakan beban penyusutan yang pertama ya. Tahun itu 12.800, jadi 12 juta dikurangi 4,8. Jadi jurnalnya adalah akumulasi depresiasi peralatan pada depresiasi expense itu sebesar 4,8
beban penyusut pada, jadi jurnalnya itu akumulasi depresiasi peralatan pada beban penyusutan peralatan. Lalu selanjutnya yaitu nomor 4. Sebelum tahun 2022, Caki mencatat pendapatan dari konstruksi jangka panjang dengan menggunakan metode pemulihan biaya. Pada tahun 2022, Caki mengubah metode pencatatan menjadi metode presentase penyelesaian untuk tujuan akuntansi. Namun, untuk tujuan perpajakan, Caki tetap menggunakan pemulihan biaya pendapatan tahun. Informasi instruksi, siapkan jurnal 31 Desember untuk mencatat koreksi dan perubahan di atas buku masih terbuka pada tahun 2022. Pajaknya 40%, Caki pajak terutang 2022 sehingga pajak tahun berjalan itu dapat diabaikan. Lalu dampak dipertimbangkan pada bulir 4 ini. Jadi yang pertama kita harus mencari selisih laba. Selisih laba sebelum 2022, yaitu selisihnya 150 juta dikurangin dengan 105 dengan 45 juta. Ini merupakan konstruksi proses dalam proses. Lalu kita mencari pajak tangguhannya. Itu kan tadi 40%, berarti 45 juta dikalikan dengan pajaknya yaitu 40%. Hasilnya adalah 18 juta. Lalu kita sudah menemukan ini jurnalnya, yaitu construction in process, yaitu sebesar 45 juta pada deferred tax liability atau DTL sebesar yang kita udah cari tadi 18 juta. Lalu sisanya kita masukkan ke laba ditahan. Sebesar selisihnya ini 27 juta. Jadi jurnalnya yaitu construction in process atau konstruksi dalam proses pada deferred tax liability atau pajak tangguhan itu sebesar 18 juta. Lalu sisanya kita akan itu kan pada laba ditahan yaitu sebesar 27 juta, yaitu selisih dari konstruksi dalam proses dan pajak tangguhannya itu sebesar 27 juta. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.